Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas donghua yang berjudul Dragon Prince Yuan. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah, jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Kalau rame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Oke, tak usah kebanyakan intro, langsung ajalah masuk ke alurnya. Diperlihatkan seorang anak yang bernama Yuan. Dia terbaring di tempat tidur. Diketahui di dalam tubuh Yuan ada racun naga dendam yang menyerang setiap 3 tahun. Untuk menghilangkan racun, dia harus mengandalkan diri sendiri. Sayangnya di usianya yang sekarang bahkan meridian 8-nya belum muncul. Dalam 3 tahun ke depan kemungkinan nyawa Yuan akan terancam. Tak disangka, Yuan mendengar semua itu dan meminta kedua orang tuanya menceritakan semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini berkaitan dengan Kekaisaran Wu. Selama 1 abad, keluarga kerajaan Wu telah menjadi vasal yang menjaga perbatasan Zhou, namun 10 tahun yang lalu, keluarga Wu tiba-tiba melancarkan pemberontakan. Dalam waktu 1 tahun saja, mereka mengusir kami ke tanah leluhur kami dan mengepung kota selama beberapa bulan. Hingga hari kelahiran Yuan tiba, siapa sangka Yuan memiliki takdir naga legendaris yang lahir dengan 8 meridian. Bahkan langsung mencapai ranah pembangunan Qi. Tak berselang lama terlihat aura ular dan burung spiritual, lalu mereka diserang oleh pemberontak bernama Wu Xuan. Tujuan Wu Xuan melayani keluarga Zhou hanyalah ingin menunggu kelahiran Yuan ini, dalam waktu yang sama istri dari Wu Xuan juga melahirkan. Untuk menunggu hari ini bahkan dia sampai hamil 3 tahun. Mereka yang lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama dapat memakan takdir satu sama lain. Wu Xuan meminta Zhou Qing menyerahkan takdir naga putranya. Dia berjanji tidak akan memusnahkan keluarga Zhou. Zhou Qing tidak mau melakukannya dan memilih bertarung hingga akhir. Sayangnya dia kalah. Demi rakyat dan keluarganya, Zhou Qing memutuskan menyerahkan takdir naga putranya yang membuat putranya kehilangan 8 meridian. Setiap tahun Ibu Yuan mentransfusi darahnya kepada Yuan untuk melawan racun naga dendam. Dan setiap transfusi mempersingkat hidupnya 3 tahun. Sekarang dia bisa hidup kurang dari 10 tahun. Dari sini Yuan ingin balas dendam kepada keluarga Wu. Untuk menyelamatkan sang ibu memerlukan harta alam yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Namun sangat langka, Yuan bertekad ingin menjadi master primal. Tidak ingin menyerah dengan keadaannya. Dahulu Raja Wu hanya bersumpah tidak mengganggu selama 100 tahun. Jika hari itu sudah lewat mungkin mereka semua akan dibinasakan oleh Raja Wu. Selagi ada kesempatan Yuan ingin mengubah hal itu dengan kekuatannya sendiri. Ayahnya pun akan membantu dan akan membawa Yuan pergi ke tanah leluhur besok lusa. Mengolah diri pada level tinggi mungkin bisa menekan racun naga dendam. Keesokan harinya Yuan belajar pola primal di kelas. Ada seorang gadis bernama Su Yuwei yang ingin membantu. Dahulu Yuan telah membantu Su Yuwei menyelamatkan kakeknya di saat semua orang tidak ada yang mau membantu. Saat ini Yuwei telah mengaktifkan 3 meridian. Alasan dia berada di tempat ini juga atas rekomendasi dari Yuan. Bakat Yuwei ini terbilang luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun telah melampaui banyak orang. Ujian besar tahun ini tinggal 2 bulan lagi, sayangnya Yuwei telah kehilangan Liontin Giok sebagai syarat mendapat tempat dalam ujian. Ia kehilangan benda itu saat bertaruh dengan seorang bernama Sulin, alasannya bertaruh lantaran kesal Sulin menjelek-jelekkan Yuan. Padahal tadinya jika dirinya yang menang Sulin bersedia meminta maaf. Tapi sayangnya dia kalah yang mengharuskan merelakan Liontin Giok. Untuk mendapatkannya kembali, Yuan menantang Sulin dengan giok bulat sebagai taruhannya. Zhou Yuan hanya bisa mengandalkan pola primal mengingat dirinya tidak bisa mengaktifkan meridian. Meski begitu dia bisa mengalahkan Sulin dan mengambil kembali Liontin Giok milik Yuwei. Akibat dari kekalahannya, Sulin dihajar oleh seorang bernama Lin Feng. Hal itu dilihat oleh Qi Yue. Ini orangnya. Keesokan harinya Yuan sudah berada di tanah leluhur. Ia meneteskan darahnya di tengah formasi, awalnya tidak bereaksi. Namun beberapa saat kemudian formasi tersebut aktif. Ada petir yang menyerang Yuan, mungkin ini adalah ujian yang harus dilalui. Yuan sempat pingsan, ingat perjuangan ayah dan ibunya dia kembali bangkit dan menerima serangan petir tersebut secara langsung. Kemudian formasi tersebut membawa Yuan ke suatu tempat. Kedatangannya sudah ditunggu oleh seorang gadis bernama Yao Yao. Dia mengajak Yuan menemui seorang kakek bernama Hei. Dengan sekilas pandang, kakek Hei mengetahui semua masalah yang terjadi dalam diri Zhou Yuan. Kakek ini berkata bisa menyelesaikan masalah 8 meridian Yuan.
Tapi sebelum itu Yuan harus berjanji padanya untuk membawa Yao Yao pergi dari sini dan melindunginya. Yuan setuju. Kakek Hei membuka sebuah portal yang membawa Yuan ke suatu tempat. Di tempat ini Yuan bertarung dengan monster. Hingga penggunaan pola primal hampir mencapai batasnya. Dia diselimuti oleh suatu energi tersebut menciptakan ilusi. Untungnya tekad Yuan kuat sehingga hal ini dapat diatasi. Begitu sadar, ia mampu merasakan 8 meridiannya yang telah muncul. Namun 8 meridian ini hanya akan muncul sebentar dan kembali terhalang. Untuk kembali mengaktifkannya Yuan harus lebih banyak mengalami kesulitan daripada orang lain saat pertama melakukannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yao Yao, ia tidak bisa menggunakan energi primal. Tapi dia telah mempelajari pola primal dengan baik, di sini Yuan menjadi murid kakek Hei untuk sementara, ia diberikan suatu teknik dasar untuk memulai kultivasi. Kakek Hei juga mengajari Yuan metode pengecoran jiwa. Bahkan memberikan senjata primal kuas surgawi, yang dapat digunakan untuk menggambar pola primal. Dulunya ini adalah senjata primal suci. Senjata primal terdapat 4 tingkatan, yaitu normal, mistik, surgawi, dan suci. Tingkat suci adalah paling tinggi, tapi kuas surgawi rusak parah dalam pertempuran. Ada 9 pola primal di atasnya. Jika Yuan bisa merawatnya dengan jiwa binatang primal, kuas surgawi perlahan kekuatannya akan pulih. Suatu saat ketika semua 9 pola primal menyala ia akan pulih menjadi senjata primal suci. Nama asli kakek Hei adalah Chang Yuan. Yuan memiliki 2 senior, jika takdir mengizinkan mungkin akan bertemu dengan mereka nanti. Lalu kakek Hei memberikan liontin giok kepada Yao Yao. Jika liontin giok mulai terbakar, maka Yao Yao harus waspada. Mereka mungkin telah menemukanmu. Kira-kira siapa ia yang mencari Yao Yao? Kakek Hei juga mengingatkan Zhou Yuan agar tidak membiarkan Yao Yao membuka segel dan menggunakan energi primal. Jika tidak, bencana akan terjadi. Tak berapa lama setelah mengirim Yao Yao dan Zhou Yuan keluar dari tempat ini, orang yang mencari Yao Yao datang. Entah tingkatan seperti apa kekautan Chang Yuan ini, yang jelas ia adalah seorang master yang sangat kuat. Mengenai identitas Yao Yao sepertinya dia bukan orang sembarangan. Bahkan sampai dicari oleh 3 master yang sangat kuat, meski 3 lawan 1 terlihat kakek Hei lebih unggul. Kini Yuan kembali ke tanah leluhur. Sang ayah masih menunggunya di sana. Sedikit informasi. Racun naga dendam adalah racun yang terbentuk dari kebencian setelah takdir naga dihilangkan. Racun ini menggerogoti darah vital penderita dan menjadi lebih kuat, hingga suatu hari meledak dan menguras habis kehidupan inangnya. Setelah sampai rumah, Yuan makan. Makan bersama ayah, ibu, dan Yao Yao. Yao Yao mencoba meminum minuman yang memabukkan. Siapa sangka dia sangat suka. Melihat keadaan ibu Yuan, Yao Yao memberikan teratai giok hijau yang dapat membantu memulihkan kesehatan. Ada bawahan melapor, Chu Tianyang kepala kediaman Zhou meminta bertemu. Saat ini kediaman Zhou memiliki 4 rumah yaitu A, B, C, dan D. Rumah B yang dikuasai oleh Tuan Qi adalah yang terkuat. Setelah ujian besar, akan diadakan ujian akhir tahun di kediaman. Rumah B telah menang selama 2 tahun berturut-turut. Jika mereka meraih peringkat pertama tahun ini, kepala rumah B Su Hong kemungkinan akan menggunakan alasan ini sebagai alasan untuk merebut posisi Chu Tianyang sebagai kepala kediaman Zhou, kemudian Tuan Qi akan dapat mengendalikan kediaman Zhou sepenuhnya. Dan sewenang-wenang mengambil bakat-bakat terbaik. Hal ini tentu buruk mengingat Tuan Qi diam-diam bersumpah setia kepada Kekaisaran Wu. Yuan menenangkan ayahnya, ketika waktunya tiba, mereka selalu bisa menghadapi pemberontak ini, tersisa waktu setengah tahun hingga ujian kediaman. Yang memiliki peluang terbaik untuk menang adalah Qi Yue dari kediaman Zhou, dia telah mengaktifkan 6 meridian. Yue juga memiliki bakat bagus, Chu Tianyang mendengar bahwa Qi Yue mencoba membujuknya untuk bergabung dengan rumah B. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, setelah ujian besar Yuan akan membujuknya untuk bergabung dengan rumah A bersama-sama. Tapi rumah A adalah rumah terdepan di kediaman Zhou, hanya 10 murid teratas dalam ujian besar yang berhak untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak. Di luar 10 teratas, seseorang hanya bisa memilih dari 3 rumah lainnya. Yuan meyakinkan Chu Tianyang bahwa dirinya pasti akan masuk 10 teratas. Begitu bertemu dengan Yue, Yuan mengutarakan keinginan Chu Tianyang yang ingin Sui bergabung dengan rumah A. Yue akan bergabung jika Yuan juga bergabung. Kebersamaan mereka membuat Lin Feng kesal. Karena Lin Feng menyukai Yue. Disinilah Qi Yue datang memprovokasi Lin Feng. Mengatakan Lin Feng tidak mungkin memiliki harapan jika bersaing dengan Zhou Yuan.
Mengingat perbedaan status mereka, namun jika Lin Feng bisa mengalahkan Zhou Yuan dalam ujian besar mungkin pendapat Yue akan berubah. Jika Yuan cukup beruntung sampai ke putaran ketiga, maka Qi Yue akan memberikan kesempatan Lin Feng bertarung dengan Yuan. Untuk berterima kasih padanya, Qi Yue meminta Lin Feng bergabung dengan rumah B setelah ujian besar. Demi mendapat 10 teratas Yuan berlatih keras, kini ia berlatih teknik nafas naga yang diberikan oleh gurunya, peliharaan Yao Yao yang bernama Tuntun bahkan sampai memberikan contoh yang benar. Sebagai imbalan, Yuan memberikan Tuntun banyak daging kering. Mengaktifkan meridian memang menimbulkan kerusakan. Terutama setelah aktivasi meridian pertama. Seseorang akan merasa lelah. Anehnya Yuan tidak merasa lelah. Umumnya aktivasi meridian hanya bisa dilakukan sekali sehari. Mungkin karena Yuan dilahirkan dengan kemampuan untuk membuka meridian, jadi meridiannya lebih kuat daripada orang biasa. Siapa sangka Yuan mampu melakukan aktivasi meridian sebanyak 4 kali. Selanjutnya Yao Yao mengajari pola primal kepada Yuan. Pertama Yuan harus melatih teknik penempaan jiwa yang diajarkan oleh kakek Hei. Agar roh menjadi kuat, hanya setelah memasuki tahap Void Yuan dapat belajar pola primal kelas pertama. Yuan melakukan penempaan secara berulang hingga dirinya mencapai tahap Void Roh, sekarang Yuan bisa belajar pola primal kelas pertama. Kuas surgawi pemberian sang guru, pola primal pertama telah terbangun setelah dia memberikan batu jiwa binatang primal. Yuan harus belajar cara mengendalikan kuas ini dengan merasakan pola primal yang telah muncul. Kuas ini memiliki 2 bentuk. Bisa menjadi senjata, juga bisa menjadi kuas secara umum yang digunakan untuk menggambar pola primal. Dengan kuas ini Yuan akan belajar pola primal kelas 1. Pola harimau mengaum. Singkat cerita ujian besar dimulai. Pertama yang akan bertanding adalah Zhou Yuan dan Pei Yun. Pei Yun sudah membuka 3 meridiannya. Sepertinya Zhou Yuan sudah menebak jika Pei Yun ini sudah diatur oleh Qi Yue. Hasilnya di luar prediksi semua orang di mana Zhou Yuan yang memenangkan pertandingan. Selanjutnya Su Yuwei melawan Zhao Feng, yang dimenangkan oleh Su Yuwei. Lin Feng juga memenangkan pertandingan meski sedikit kejam. Akhirnya sudah terdapat 40 murid teratas yang lolos. Selanjutnya adalah putaran kedua. Di putaran ini Qi Yue telah mengatur seorang bernama Si Yu untuk melawan Zhou Yuan. Sayangnya ia kalah dengan mudahnya. Putaran kedua telah selesai, sisa 20 murid teratas yang akan bertanding di putaran ketiga. Pemenangnya otomatis akan masuk 10 teratas dalam ujian besar kali ini, yang mana 10 besar diberikan hak untuk memilih akademi mereka. Putaran ketiga dibuka dengan pertandingan Zhou Yuan melawan Lin Feng. Padahal Yuan baru selesai bertanding. Dari sini banyak orang merasa ada yang aneh. Tapi Yuan tidak mempermasalahkan hal ini, Yuan sendiri baru mengaktifkan 2 meridian sedangkan Lin Feng telah mengaktifkan 4 meridian juga sebagai kandidat juara ujian besar tahun ini. Pertarungannya sangat seru, mereka saling jual beli serangan. Di pertandingan inilah pertama kali Yuan mengaktifkan 2 meridiannya setelah pola primalnya mencapai batasnya. Pada akhirnya Lin Feng harus menyerah dan mengakui kekuatan Zhou Yuan. Setelah melihat pertandingan ini, Qi Yue segera melaporkannya ke Raja Qi alias ayahnya. Bagi ayahnya yang paling penting adalah ujian kediaman akhir tahun. Saat itu Akademi B harus meraih posisi pertama. Hanya dengan begitu mereka bisa mengendalikan kediaman Zhou dan melangkah lebih lanjut melemahkan kekuatan Zhou King. Dengan begitu kerajaan Wu baru bisa benar-benar menghargai mereka, berpindah di kediaman Zhou Akademia. Kedatangan Zhou Yuan disambut baik oleh para murid di Akademia. Tak lama kepala kediaman datang. Dari 10 teratas ujian besar, hanya 3 yang memilih Akademia. Mulai hari ini mereka harus berlatih lebih keras. Di Akademia hanya Yang Zai dan Song Qiushui yang sudah mengaktifkan 5 meridian sedangkan lainnya masih di bawah 4.
Jika sampai ujian kediaman akhir tahun belum ada satupun yang mengaktifkan meridian ke-6, maka tidak akan bisa bersaing dengan Qi Yue dari Akademi B di posisi pertama. Pada saatnya nanti akademi mereka akan turun menjadi Akademi B. Hari ini adalah hari pembukaan air terjun Yuling. Itu adalah situs pelatihan yang berharga di kediaman Zhou. Di atas air terjun tumbuh sepotong kalsedon ungu yang dapat membantu orang membuka meridian besar. Sebelum berlatih di bawah tekanan air terjun, terlebih dulu harus mengukir pola Juyuan agar bisa lebih cepat menyerap energi esensi giok di dalamnya. Yuan yang tak sabar menunggu antrean panjang, ingin mencoba berlatih di bawah air terjun tanpa menggunakan pola Juyuan. Kekuatan tumbukan air terjun Yuling sangat kuat, diketahui pertama kali Qius Hui melakukannya. Dia hanya mampu bertahan selama 5 menit. Tapi Yuan sudah 15 menit belum juga keluar, Qius Hui berinisiatif melapor takutnya terjadi apa-apa. Tapi sebelum itu untungnya Yuan sudah keluar, lalu Yuan mengajak Yue bertemu Yao Yao, memintanya mengukir pola Juyuan dengan imbalan arak 100 bunga. Sepertinya Yao Yao sudah ketagihan setelah pertama kali mencoba minum arak. Alhasil Yao Yao setuju. Ia mengukir pola Juyuan es dan api. Termasuk yang terbaik di antara pola Juyuan tingkat 1. Yao Yao mampu mengukir pola primal tingkat ketiga. Bahkan jika persiapannya cukup tingkat keempat, juga bisa dicoba, yang mana dengan pola primal tingkat keempat kekuatannya cukup untuk menyaingi Master Ranah Surgawi. Selanjutnya Yuan meminta kakak seperguruannya ini untuk mengukir pola yang sama di tubuh Yue. Setelah selesai, Yao Yao merasa ada yang aneh dengan penyerapan pola Juyuan di tubuh Yue. Yang mana penyerapannya jauh lebih baik dibandingkan di tubuh Zhou Yuan. Kali ini Yao Yao ikut menuju air terjun Yuling untuk melihat-lihat. Akademi A kedatangan tamu tak diundang yakni Akademi B. Mereka datang hendak protes karena pembagian waktu di air terjun saat ini sangat tidak adil. Air terjun Yuling hanya bisa digunakan selama 8 jam sehari. Dulu Akademi A adalah akademi utama. Mendapat waktu 3 jam tentu tidak masalah. Namun sekarang sudah tidak seperti dulu. Akademi A tidak bisa mengambil waktu selama itu lagi. Hal tersebut membuat kepala kediaman Akademi A tak bisa menahan amarahnya. Su Hong kepala kediaman Akademi B juga tidak mau berdiam diri.